Baik, perkenalkan, nama saya Margareta Francisca Fono, NIM 1804060226, dosen PA Widasari Bunga SPM SC. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala serta pertolongan keracunan pestisida. Keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umum. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, risiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Yang ketiga, penggunaan pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Banyak penggunaan atau petani yang tidak mempedulikan atau menganggap enteng. Yang berikut, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NIM 1804060233. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. 1. Peraturan pemerintah. Pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, risiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. 2. Pendidikan dan pelatihan. Penggunaan pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida dan cara penggunaan yang legal, benar, dan bijaksana. 3. Peningkatan bahaya. Keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengguna, yaitu selalu membaca label atau petunjuk penggunaan sebelum menggunakan pestisida. Dan pengguna diharapkan juga untuk mempelajari piktogram atau tanda-tanda gambar yang terdapat pada kemasan pestisida atau pada brosur atau label pestisida. 4. Penyimpanan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak. Tempat untuk menyimpan pestisida harus terkunci dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, bahkan hewan peliharaan. Pestisida harus disimpan di wadah aslinya. Bila diganti wadah, harus diberi tanda atau nama yang besar dan jelas pada wadah tersebut, dan peringatan tanda bahaya, misalnya awas racun pestisida berbahaya. 5. Tempat kerja. Tempat kerja untuk mencampur pestisida harus bersih, terang, dan berventilasi baik. Pencampuran pestisida harus dilakukan di luar ruangan. Sediakan pasir atau serbuk gergaji dan air di dekat tempat kerja. Pasir atau serbuk gergaji tersebut digunakan untuk menyerap atau membersihkan pestisida yang tumpah, dan air digunakan untuk mencuci tangan bila terkena pestisida. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Diskrisiani. Saya akan mempresentasikan slide yang berikut. 6. Kondisi kesehatan pengguna. Pengguna atau petani dalam kondisi kesehatan yang sehat, kuat, dan perut cukup terisi. Anak-anak di bawah umur jangan pernah diizinkan bekerja dengan pestisida, karena anak-anak badannya masih lemah dan sering tidak peduli terhadap risiko pestisida. Anak-anak juga bekerja secara sembrono. Yang ketujuh, penggunaan pakaian atau peralatan pelindung. Pakaian serta peralatan pelindung yang harus digunakan adalah: yang pertama, pakaian kerja sebaiknya tidak bergantung, karena adanya kantung cenderung digunakan untuk menyimpan benda-benda seperti rokok dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan penutup kepala, misalnya menggunakan topi lebar atau helm khusus untuk menyemprot.
Yang ketiga, menggunakan pelindung mata, misalnya kacamata. Yang keempat, menggunakan sarung tangan yang dibuat dari bahan yang tidak tembus air. Yang kelima, menggunakan sepatu bot untuk menyemprot lahan basah. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Wendy Kasarua, NIM 180406025. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang tanda dan gejala keracunan pestisida. Menurut Sudarmo, pada tahun 1988 mengelompokkan tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunnya, yaitu golongan Yang pertama, golongan klorihidrokarbon. Tanda dan keracunannya: sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Sedangkan mekanismenya mempengaruhi sistem syaraf pusat, tetapi cara kerja tidak diketahui secara jelas. Yang kedua, golongan organofosfat. Tanda dan keracunannya: timbulnya gerakan-gerakan otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit, menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa, dan berair liur banyak, sakit kepala, pusing, keringat banyak, muntah-muntah, kejang, sakit perut, diare, sukar bernapas, otot tak dapat digerakkan, atau lumpuh dan pingsan. Sedangkan mekanismenya masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut, saluran pencernaan, dan pernapasan. Senyawa beracun tersebut berikatan dengan enzim dalam darah yang berfungsi mengatur kerjanya saraf, yaitu enzim kolinoterase. Apabila kolinoterase terikat, maka enzim tersebut tidak dapat melakukan fungsinya dalam tubuh secara terus-menerus. Dalam mengirimkan perintah kepada otot-otot tertentu, sehingga otot-otot tersebut terus bergerak tanpa pengendali. Yang ketiga, golongan karbamat. Tanda dan keracunannya sama seperti dari golongan organofosfat. Mekanismenya sama seperti golongan organofosfat, tetapi penghambat enzim kolinoterase lebih cepat atau lebih singkat karena karbamat cepat terurai di dalam air. Baik, perkenalkan, nama saya Yuta Asunta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keempat adalah golongan dipidril. Mekanismenya yaitu karena terbentuk ikatan yang merusak jaringan epitel kulit, kuku, saluran pernapasan dan pencernaan, serta menyebabkan peradangan. Yang kelima, golongan arsen. Tanda dan keracunannya adalah nyeri perut, muntah dan diare, sakit kepala, pusing, dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanismenya yaitu keracunan pestisida karena arsen biasanya melalui kulit, mulut, dan saluran pernapasan. Yang keenam, golongan antikoagulan. Tanda dan keracunannya adalah nyeri punggung, nyeri lambung dan usus, muntah-muntah, dan perdarahan pada hidung dan gusi, timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni dan tinja, timbul lebam pada siku, lutut, dan pantat, serta merusak ginjal. Mekanismenya yaitu bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Akibatnya terjadi perdarahan di bagian dalam tubuh. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulan Yulanda Natun, NIM 18040600241. Saya akan melanjutkan materi dari teman Yuta. Pertolongan terhadap keracunan. Yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah
Cari informasi dari yang bersangkutan atau orang lain bila tidak sadar tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksik atau WHO kelas 1A dan 1B, maka harus segera lakukan pemuntahan. Untuk merangsang agar muntah, orang tersebut dikili-kili pangkal tenggorokannya. Sesudah pemuntahan berhasil dilakukan, berikan karbon aktif yang khusus untuk penderitaan keracunan. Berikan 3 contoh sendok makan norit yang dilarutkan dalam segelas air. Ulangi pemberian norit ini sesering mungkin. Bawa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokter atau ke puskesmas. Bila yang tertelan adalah produk dari WHO kelas 2 dan kelas 3, pemuntahan mungkin tidak diperlakukan. Berikan kepada penderita keracunan norit sesuai dengan dosis-dosis di atas dan segera bawa ke dokter. Bila penderita tidak sadar, jangan dilakukan pemuntahan. Longgarkan pakaian dan segera bawa ke dokter. Bila pernapasan terhenti, usahakan pernapasan buatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nehemia Kristo Martin Kale dengan NIM 1804060277. Saya akan melanjutkan presentasi. 2. Kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Makin cepat penderita kontaminasi pestisida mandi, maka makin berkurang pestisida yang mengkontaminasi kulit. 3. Apabila mata terkena pestisida. Bila mata terkena pestisida, pada saat mencampur atau pada saat menyemprot, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih. Yang kedua, tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Yang ketiga, bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. 4. Pestisida terhisap lewat pernapasan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurkan di tempat yang berudara bersih dan segar. Yang kedua, kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Yang ketiga, bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.